semua, perkenalkan nama lengkap saya Adili Rili Bengsu dengan NPM 22240012. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, semester 4 kelas A. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas saya terkait mata kuliah pengembangan organisasi dengan mereviewkan kembali buku teori pengembangan organisasi oleh Prof. Dr. Sondang Pisigian MPA. Baik, ada beberapa poin yang akan kita bahas bersama terkait materi tersebut. Dalam materi pengembangan organisasi, poin yang pertama kita bahas yaitu konsep-konsep dasar pengembangan organisasi. Dalam konsep pengembangan organisasi itu kita berbicara tentang pengertian pengembangan organisasi. Jadi, pengembangan organisasi atau PO adalah usaha yang direncanakan secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan yang terarah pada struktur, budaya, dan sumber daya manusia. Yang berikut, tujuan pengembangan organisasi. Ada beberapa poin tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan kerjasama dalam organisasi. Contoh yang saya ambil di sini itu tentang pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menerapkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Poin yang kedua, faktor penyebab pengembangan organisasi. Ada dua faktor penyebab pengembangan organisasi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Baik, mari kita bahas yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada 4 poin, terbagi dalam 4 poin. Itu yang pertama itu kemajuan teknologi, yang kedua itu globalisasi, yang ketiga itu perubahan regulasi pemerintah, yang keempat tuntutan masyarakat. Baik, kemajuan teknologi, contohnya itu seperti kantor pemerintahan yang sebelumnya menggunakan arsip kertas mulai menerapkan sistem administrasi digital agar pegawai mampu menggunakan teknologi tersebut. Organisasi perlu melakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai. Yang kedua itu globalisasi. Contohnya itu seperti perusahaan lokal harus bersaing dengan perusahaan asing yang menawarkan produk dan layanan lebih baik. Untuk menghadapi persaingan perusahaan melakukan pengembangan organisasi melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kompetensi karyawan. Yang ketiga, perubahan regulasi pemerintah. Contohnya itu seperti pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang pelayanan publik berbasis elektronik. Pemerintah harus menyesuaikan struktur kerja, seperti prosedur pelayanan dan kemampuan pegawai agar sesuai dengan aturan yang baru. Yang keempat itu tuntutan masyarakat. Contohnya itu seperti masyarakat menginginkan pelayanan lebih cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Oleh karena itu, organisasi melakukan pelayanan dengan memperbaiki sistem dan meningkatkan disiplin pegawai. Yang kedua itu B, faktor internal. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kinerja organisasi menurun. Yang kedua, konflik antar pegawai. Yang ketiga, struktur organisasi tidak efektif. Yang keempat, kinerja organisasi menurun. Itu seperti produktivitas pegawai menurun sehingga banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Organisasi kemudian melakukan evaluasi, pelatihan, dan perbaikan sistem kerja untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, konflik antar pegawai. Itu contohnya seperti terjadinya perselisihan antara bagian keuangan dan bagian administrasi mengenai pembagian tugas. Konflik tersebut menghambat pekerjaan sehingga diperlukan pengembangan organisasi melalui kegiatan team building dan peningkatan komunikasi. Yang ketiga, struktur organisasi tidak efektif. Contohnya itu seperti
dalam suatu kantor terdapat terlalu banyak jenjang jabatan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Organisasi kemudian menyederhanakan struktur agar koordinasi lebih cepat dan efisien. Yang keempat itu tentang kualitas SDM rendah. Contohnya itu seperti sebagai pegawai belum menguasai penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran. Untuk meningkatkan kualitas SDM, organisasi menyelenggarakan pelatihan teknologi, informasi, dan pendidikan lanjutan bagi pegawai. Baik, di sini saya menyimpulkan bahwa faktor eksternal berasal dari lingkungan luar organisasi seperti teknologi, globalisasi, regulasi, dan tuntutan masyarakat. Sedangkan faktor internal berasal dari dalam organisasi seperti penurunan kinerja, konflik, struktur yang tidak efektif, dan rendahnya kualitas SDM. Semua faktor tersebut mendorong organisasi untuk melakukan pengembangan agar tetap efektif dan mampu mencapai tujuan. Poin yang ketiga itu norma-norma pengembangan organisasi. Dalam norma pengembangan organisasi itu dibagi menjadi beberapa poin. Itu yang pertama, menghargai manusia. Yang kedua, kepercayaan dan dukungan. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Yang keempat, kesempatan berpartisipasi. Yang kelima, kerjasama tim. Dan yang keenam, pemecahan masalah bersama. Contoh yang saya ambil di sini itu kita sebagai seorang pemimpin mengajak seluruh pegawai berdiskusi sebelum membuat kebijakan baru sehingga semua merasa dilibatkan. Yang berikut itu tentang model perubahan organisasi. Model Kurt Lewin ada 3 poin yang kita bahas itu. Yang pertama tentang pencairan, yang kedua perubahan, dan yang ketiga pembekuan kembali. Baik, kita akan bahas yang pertama terkait pencairan. Itu menjelaskan bahwa menyadarkan anggota organisasi bahwa perubahan diperlukan. Itu contohnya itu seperti pegawai diberi sosialisasi tentang sistem digital. Dan yang kedua tentang perubahan, itu menjelaskan terkait melaksanakan perubahan yang telah direncanakan. Contohnya itu seperti sistem digital mulai digunakan. Yang ketiga tentang pembekuan kembali, itu menjelaskan terkait menjadikan perubahan sebagai budaya baru. Itu contohnya seperti sistem digital menjadi prosedur tetap organisasi. Berikut kita berbicara tentang peran dan tipologi konsultan. Peran dan tipologi konsultan dibagi menjadi 2, yaitu peran konsultan dan tipologi konsultan. Kita bahas mendahului peran konsultan. Dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, memberikan saran. Yang kedua, membantu diagnosis masalah. Yang ketiga, menjadi fasilitator perubahan. Yang keempat, membantu pelaksanaan program. Yang kedua, tipologi konsultan dibagi menjadi 2, yaitu 1, konsultan ahli, 2, konsultan proses. Konsultan ahli itu tentang memberikan solusi berdasarkan keahliannya. Dan untuk konsultan proses, membantu proses menemukan solusi sendiri. Contohnya itu seperti konsultan membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan pegawai. Berikut itu tentang model-model proses diagnostik. Pengertian diagnostik. Diagnostik organisasi adalah proses mengidentifikasikan masalah yang menghambatkan efektivitas organisasi. Tahap-tahap diagnostik itu yang pertama pengumpulan data, yang kedua itu analisis data, yang ketiga itu identifikasi masalah, yang keempat penyusunan rekomendasi, yang kelima implementasi solusi. Contohnya itu seperti ditemukan keterlambatan pelayanan karena kurangnya
pegawai pada bagian administrasi. Poin yang berikut itu terkait dengan mengatasi kecenderungan menolak perubahan. Penyebab menolak perubahan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu takut kehilangan jabatan, yang kedua itu tidak memahami manfaat perubahan, yang ketiga itu kurangnya informasi, yang keempat kebiasaan lama yang sulit diubah. Jadi cara mengatasinya itu yang pertama itu melakukan pendidikan dan pelatihan, yang kedua itu komunikasi yang baik, yang ketiga itu partisipasi pegawai, yang keempat itu dukungan pemimpin, dan yang kelima memberikan motivasi. Contoh yang saya ambil di sini itu terkait dengan sebelum menerapkan aplikasi baru itu pegawai diberikan pelatihan dan pendampingan. Topik yang berikut itu terkait dengan teknik-teknik intervensi untuk pengembangan organisasi. Dalam teknik-teknik intervensi untuk pengembangan organisasi itu dibagi dalam 5 poin penting. Yang pertama itu time building, yang kedua itu survei feedback, yang ketiga itu sensitivity training, yang keempat itu proses konsultan, yang kelima itu manajemen konflik. Baik, kita bahas dari yang pertama terkait time building. Itu berbicara tentang meningkatkan kerjasama tim. Contohnya itu seperti kegiatan output pegawai. Yang kedua itu tentang survei feedback. Itu berbicara tentang mengumpulkan pendapatan pegawai untuk perbaikan organisasi. Contohnya itu survei kepuasan pegawai. Yang ketiga tentang sensitivity training. Itu berbicara tentang meningkatkan kesadaran terhadap perilaku dan hubungan kerja. Contohnya seperti pelatihan komunikasi efek. Yang keempat tentang proses konsultan. Itu berbicara tentang konsultan membantu memperbaiki proses kerja. Contohnya itu evaluasi prosedur pelayanan publik. Yang kelima, manajemen konflik. Itu berbicara tentang mengurangi konflik dalam organisasi. Contohnya seperti mediasi antara dua bagian yang mengalami perselisihan. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan organisasi merupakan usaha terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, perubahan organisasi dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, keberhasilan perubahan memerlukan partisipasi seluruh anggota organisasi. Yang keempat, intervensi dan diagnostik yang tepat membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif. Baik, inilah hasil pereviewan kembali buku Teori Pengembangan Organisasi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan organisasi. Jika ada kurang kata, salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.